terhadap itu, dia pun merasa terlindungi. Oh, negara telah mengambil tindakan. Jangan ketika kita mendengar berita vonis dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum ini, hukumannya sangat-sangat ringan sekali. Nah, itu tidak menimbulkan semangat hidup yang berkeadilan. Semangat hidup yang dialami adalah semangat hidup yang tertekan, bahwa sewaktu-waktu dia juga akan mengalami itu dalam kasus yang lain. Ini kalau kita berbicara mengenai masalah keadilan, ini satu subjek yang luar biasa luas dan luar biasa tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Sebab dari sanalah kita bisa berbicara mengenai hukum sebagai prinsip atau tatanan kehidupan kita. Dan kemudian kita melihat bagaimana kepastian hukum bagi masyarakat dan bagaimana penegakannya. Nah, hal-hal inilah yang barangkali atau mungkin di berbagai lapisan masyarakat masih menimbulkan tanda tanya. Artinya, bisakah kita, artinya masyarakat ini, memperoleh keadilan hukum di dalam kehidupan mereka? Bisakah diterapkan penegakan hukum yang adil? Kemudian, apa ada atau masih adakah kepastian hukum yang hidup yang bisa kita jadikan patokan bahwa tatanan kehidupan ini masih berdasarkan berdasarkan hukum yang kita mau tegakkan. Jadi menurut saya hal-hal ini yang belum selesai. Apakah di berbagai negara atau di berbagai bangsa hal ini belum selesai? Sudah selesai? Sama saja. Bahkan di Amerika sendiri pun sebagai negara yang sangat demokratis, hal-hal ini belum selesai. Kita masih lihat berbagai bencana di sana akibat tidak adanya keadilan, akibat tidak adanya kepastian hukum, akibat penegakan hukum yang tidak adil gitu. Jadi masyarakat atau manusia masih terhimpit oleh hal-hal ini, oleh hal-hal yang memang yang semestinya bisa dia nikmati tapi dia belum dapat nikmati. Lalu bagaimana kita memulai kehidupan dengan kepastian hukum, dengan keadilan dan dengan penegakan hukum yang bijak? Berbagai hal, contoh di masyarakat, kita lihat berbagai bentuk ketidakadilan. Jelas-jelas dia melakukan tindak pidana, katakanlah tindak pidana korupsi. Tapi hukum yang ditegakkan akibat perbuatan-perbuatan mereka ya, yang melanggar hukum itu tidak adil. Masyarakat memperbandingkan berbagai tindakan pelanggaran hukum. Masyarakat berharap seharusnya seorang yang melakukan tindakan hukum atau pelanggaran hukum yang demikian itu mendapat hukuman yang pantas. Tapi dalam kenyataannya dia memperoleh hukuman yang ringan sekali. Sehingga hukum di Indonesia itu tergantung siapa katakanlah yang berwenang melakukan penegakan hukum. Ketika tokoh-tokoh besar di bidang penegakan hukum masih ada, katakanlah, sebutlah Al-Kautsar, Bismar Siregar,
Itu nampak bahwa mereka ketika sebagai hakim, ketika memutuskan berbagai peristiwa pelanggaran hukum, itu kita masih bisa urut prinsip-prinsip keadilan yang ingin ditegakkannya, prinsip-prinsip kepastian hukum yang menjadi dasar dia melakukan itu. Tergantung di Indonesia pada para penegak hukum yang mempunyai integritas yang tinggi. Tapi setelah itu banyak kita lihat ketika kasus itu tiba di meja persidangan dan yang bersangkutan bertindak sebagai hakim, maka nampaklah di situ sikap yang tidak mencerminkan sama sekali keadilan. Artinya kita di Indonesia, kepastian hukum itu, keadilan itu masih tergantung pada orang. Kalau orangnya memiliki integritas, keberanian, pandai, dan sebagainya, maka kita bisa saksikan bahwa keputusan yang diambil ketika dia memimpin satu persidangan, keputusan itu adalah keputusan yang adil. Masyarakat lega dengan sikap yang demikian. Tapi ketika tokoh-tokoh ini tidak ada, lalu yang memegang kendali di dalam proses peradilan, orang-orang yang kita sudah tahu integritasnya tidak bisa, maksud saya integritasnya kita ragukan, maka keputusan yang diambilnya pasti jauh dari keadilan, jauh dari kepastian hukum yang dikehendaki. Jadi menurut saya hal ini memang menyangkut bukan hanya pengetahuan dan pemahaman hukum dari yang bersangkutan, artinya dari orang yang mengendalikan hukum itu ketika dia akan mengambil keputusan, bukan semata-mata tergantung dari itu, tapi tergantung dari sikap budaya kita, sikap budaya masyarakat. Bisakah masyarakat menerima dengan baik satu keputusan yang banyak mengandung ketidakadilan? Apakah masyarakat diam saja? Atau ya terserah sajalah kalian, kata masyarakat, saya tidak berdaya, dan sebagainya. Ketika satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang jaksa dan dia dihukum dengan ringannya, ringan dalam pengertian ketika kita bandingkan dengan peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan bukan oleh jaksa, nampak sekali bahwa yang dilakukan oleh jaksa ini sangat ringan hukumannya. Sementara yang dilakukan oleh bukan jaksa, berat hukumannya. Hal seperti ini berbahaya. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan bersama dari masyarakat. Bahwa ada permainan hukum di antara para penegak hukum. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kita banyak mendengar tindakan-tindakan hukum yang telah diambil oleh KPK. Bermacam-macam peristiwanya, bermacam-macam orangnya, dan mereka dilakukan tindakan. Tapi anehnya kita tidak pernah mendengar cerita berkelanjutan dari kasus itu. Bagaimana proses peradilannya, bagaimana keputusannya, berapa besar hukum yang dijatuhkan terhadap yang bersangkutan, dan sebagainya. Nah, itu seolah-olah ada cerita tidak bersambung. Siogianya KPK harus secara jelas mengumumkan, menguraikan, dan ada daftarnya. Berbagai tindakan pelanggaran hukum dari orang-orang, kemudian status perkaranya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga kita
jelas menangkap bahwa seseorang yang ditangkap oleh KPK karena telah melakukan pelanggaran hukum, dia diproses dengan benar, artinya dengan adil, dengan kepastian hukum yang jelas. Sehingga kita tahu, oh, si A yang telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum tertentu yang dikenakan hukuman pada suatu saat telah diproses dan telah mendapatkan vonis hukuman yang tepat dengan pelanggarannya. Jadi dengan kata lain, saya beranggapan bahwa keadilan yang merupakan norma yang didambakan oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat berkehendak agar dia hidup di dalam suasana keadilan yang penuh, yang itu merupakan milik masyarakat. Dan kalau ada pelanggaran terhadap itu, dia pun merasa terlindungi. Oh, negara telah mengambil tindakan. Tindakannya A, B, C, dan terbuka. Jangan ketika kita mendengar berita vonis dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum ini, hukumannya sangat-sangat ringan sekali. Bahkan dikurangi beberapa kali. Nah, itu tidak menimbulkan semangat hidup yang berkeadilan. Semangat hidup yang dialami adalah semangat hidup yang tertekan, bahwa sewaktu-waktu dia juga akan mengalami itu dalam kasus yang lain, tapi akan terkena prinsip yang tidak adil dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau itu meluas, masyarakat tidak percaya lagi pada berbagai ketentuan hukum yang ada, ketentuan hukum yang dijadikan landasan bagi kepastian hukum, bagi penegakan hukum, dan bagi prinsip keadilan, bagi prinsip kehidupan yang berkeadilan. Dengan singkat saya ingin mengatakan bahwa keadilan itu didambakan oleh masyarakat. Dan menurut saya itu logis sekali. Masyarakat menghendaki keadilan, itu logis. Tapi kalau kemudian masyarakat melihat bahwa di dalam penerapan, penegakan hukum tidak nampak itu, prinsip keadilan itu dijadikan basis atau dalil utama, maka masyarakat pun menjadi tidak percaya. Dan kalau masyarakat mulai tidak percaya pada prinsip keadilan hukum yang ada di tengah-tengah kehidupannya, itu akan berbahaya bagi kita sekalian. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan mengenai penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Terima kasih.